Siswi SMA Negeri 1 Blora, Rizky Aulia Dinda Primadani, diterima di Monash University, Melbourne, Australia, dengan jurusan Biomedical Engineering. Dinda menceritakan proses dirinya bisa diterima kuliah di luar negeri, di universitas dengan peringkat 37 dunia tersebut. Sebelum diterima itu, Dinda mengikuti program beasiswa Indonesia Maju Taman Sains Non-Gelar, atau program persiapan S1 luar negeri. Selama 10 bulan itu, Dinda mendapatkan bimbingan agar bisa diterima di universitas luar negeri. Utamanya, mulai pembelajaran untuk menguasai bahasa asing. Ada 2 bahasa asing yang dipelajari, bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Pembelajaran 2 bahasa asing itu menjadi tantangan tersendiri bagi Dinda. Namun, lantaran sudah menjadi komitmennya, akhirnya Dinda bisa melampaui tantangan itu. Jadi, pertama-tama program yang saya ikuti itu BIM non-gelar. Non-gelar ini dalam artian BIM persiapan. Jadi kita memang disiapkan untuk mendapatkan beasiswa di luar negeri. Cuman nanti kita akan diberikan persiapan terkait dengan tes IELTS, lalu ada Mandarin juga, lalu ada SAT, dan beberapa tes lainnya. Itu nanti akan dibimbing dari program BIM persiapannya sendiri. Lalu juga bakal di akhir programnya akan di-guide atau diarahkan untuk mendaftar ke univ-univ yang diinginkan. Seperti di Australia itu nanti ada agennya sendiri, terus nanti di US itu ada aplikasinya sendiri, dan juga essay-nya juga bakal di maintenance terus sama pembinanya. Persiapannya sejak berapa bulan gitu? Kalau saya sendiri, karena saya ikutnya BIM non-gelar Taman Sains, itu saya di Jakarta 10 bulan. Cuman ada juga yang BIM reguler, itu 350 anak, itu sekitar kurang lebih juga sama, tapi tidak di Jakarta terus-menerus gitu. Nah itu ada beasiswa itu sendiri tahu dari BIM itu sendiri atau dari sekolah atau seperti apa sih? Pertamanya sih dari sekolah, karena memang sebelumnya di SMA 1 Blora itu juga ada alumni yang lolos di BIM persiapan atau BIM non-gelar, Mas Zaidan sekarang sudah di NTU Taiwan, dan beliau juga mengarahkan saya untuk mendaftar ini. Juga selain itu juga ada kayak Wakakesiswaan, Wakahumas dari SMA Negeri 1 Blora yang mendukung saya untuk mendaftarkan diri menjadi awardee BIM non-gelar. Selain itu juga ada kepala sekolah yang juga Bu Yuni Nikwati itu juga membantu saya sekali selama saya berada di Jakarta. Itu juga saya benar-benar difasilitasi oleh SMA Negeri 1 Blora buat tidak mengikuti pembelajaran kan waktu di Jakarta itu. Jadinya saya dapat diberi keringanan, cuman ikut tes di akhir semester saja gitu. Untuk tantangannya gitu, selama persiapan apa? Tantangannya mungkin dalam belajar bahasa asing ya. Jadi belajar bahasa asingnya itu kan ada bahasa Inggris sama bahasa Mandarin untuk saya sendiri. Bahasa Inggrisnya itu kan kalau di sekolah itu biasanya mungkin kayak kurang dalam speakingnya, mungkin teori-teorinya udah diajarkan di sekolah. Cuman kalau untuk tes IELTS-nya nanti kan perlu ada 4 aspek, itu listening, reading, speaking, sama writing. Nah, saya mungkin lebih struggle-nya itu di bagian speaking-nya, karena mungkin belum terbiasa buat ngomong dalam bahasa Inggris. Selain itu juga kalau Mandarin itu saya belajar dari nol banget, jadinya tapi seru aja sih kalau belajar Mandarin, karena memang ada gurunya khusus. Jadi setiap pagi itu saya jam 7 pagi pasti join Zoom buat ikut les Mandarin di sana. Berarti udah bisa berapa bahasa ini? Baru 2 bahasa asingnya ya. Mandarin sama bahasa Inggris ya. Nah, kemudian ada kesulitan nggak ketika mengikuti tes itu dan lanjut dinyatakan lolos gitu? Gimana? Punya kesulitan tersendiri nggak gitu pas tes gitu? Oh iya, mungkin kesulitannya juga waktu ini sih, tes bahasa Inggrisnya itu kan ada IELTS, ada SAT ya. SAT itu semacam kayak UTBK tapi untuk student-student di US gitu.
itu saya sampai ngulang 3 kali sih, biar biar nilainya itu melampaui batas minimum dari ketentuan BIM-nya untuk saya daftar BIM bergelar. Jadi yang saya kemarin baru dapat itu BIM bergelar, karena BIM bergelar itu tidak hanya setelah persiapan nanti kita daftar BIM bergelar dengan LOE atau Letter of Acceptance dari universitas-universitas yang sudah kita dapatkan dan nanti diajukan ke Puspresnas lalu diterima di mananya gitu. Saya itu waktu itu udah hampir lulus tes SAT-nya, cuman masih kurang sedikit gitu, jadinya ngulang sampai 3 kali sampai baru melampaui sampai lebih dari 1200 lah. Tapi nyangka nggak bisa lolos di situ dengan persiapan yang seperti itu gitu? Awalnya nyangka ya saya sih karena di lingkup tempat tinggal saya selama 10 bulan di Jakarta itu lingkungannya benar-benar support, terus dari orang tua juga support, teman-teman dari sini juga support. Selain itu sekolah juga benar-benar support penuh buat saya ada di luar negeri, sekolah di luar negeri. Jadi saya ya cukup termotivasi untuk memberikan yang terbaik gitu lah. Jadinya saya juga mendaftar universitas-universitas yang sekiranya saya mampu dan mau menjalani, yaitu di Australia sama di Singapura. Untuk beasiswanya sendiri ini ditanggung seluruhnya apa gimana? Ya alhamdulillahnya saya dapat beasiswa yang fully funded dari BIM gitu, dari BIM gelombang 4 dari Puspresnas itu fully funded dari mulai living cost, terus dari untuk unitnya juga, habis itu visa juga ditanggung oleh pemerintah. Kalau untuk makan dan sebagainya kayak gitu? Iya, itu juga ada termasuk dalam living cost. Kayak kita nanti kan di sana ada akomodasinya, nanti ada tempat tinggalnya, itu semua ditanggung dari pemerintah dan ada porsinya sendiri-sendiri. Pemerintah mana itu berarti? Indonesia atau mana? Ini pakainya dana dari LPDP. Oh, LPDP. Iya. Berarti nanti di setiap bulan ada uang sewa kayak gitu ya? Iya, kalau nggak salah sih kalau tahun ini 3 bulan sekali gitu cair. Nah ini kenapa sih kok bisa milih Melbourne University, itu seperti apa sih awalnya? Sebenarnya sih ini bukan Melbourne University tapi Monash University. Oh iya, Monash University. Karena lokasinya aja di Melbourne. Karena di BIM sendiri kalau Melbourne University itu belum bisa karena harus masa studinya 4 tahun, sedangkan di Melbourne itu cuma 3 tahun gitu, jadinya nggak bisa di accept dari BIM-nya sendiri. Kalau untuk saya milih Monashnya sih itu didukung oleh orang tua, karena dari waktu itu kan saya tuh dapat 5 pilihan dari universitas di Australia sama di Belanda, yaitu ada Curtin, Queensland, Wageningen, sama Monash sama USyd. Ya itu saya diarahkan oleh orang tua untuk daftar Monash saja, karena memang kalau untuk di Belanda sendiri tidak boleh kayak kejauhan. Lalu kalau di Australia sendiri tuh rankingnya juga lumayan tinggi untuk Monash sendiri, yaitu di ranking 37 kalau nggak salah. Terus sebenarnya setelah saya diterima di Monash itu ada LOE baru dari NTU Singapura, namanya Technological University di jurusan Bioengineering. Cuman memang karena sudah sudah benar-benar keterimanya dari BIM sendiri ke Monash, jadinya orang tua juga mendukung kalau udah di Monash itu sudah bagus gitu. Nah, saya tidak mengajukan untuk naik Technological University-nya.